Anak laki-laki itu setiap hari bersembunyi di barisan paling belakang kelas untuk belajar karena ia tidak mampu membayar uang sekolah. Namun, pada suatu hari, guru fisika masuk ke kelas dengan marah. Anak itu menundukkan kepala, berharap tidak terlihat. Tapi sang guru melihatnya, memarahinya, dan mengusirnya keluar dari kelas. Anak itu memohon, mengatakan bahwa ia akan membayar uang sekolah begitu keluarganya memiliki uang. Ia ingin belajar karena hanya pengetahuan yang bisa mengubah kemiskinan. Meski begitu, ia tetap diusir dengan kejam. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Guru itu tidak tahu bahwa anak yang haus ilmu ini akan mengejutkannya 3 bulan kemudian. Sesampainya di rumah, anak itu meminta uang kepada ayahnya untuk sekolah. Tetapi karena kekeringan, hasil panen gagal total. Bahkan untuk makan saja sulit, apalagi membayar sekolah. Anak itu memutuskan untuk mencari uang sendiri. Ia sempat berpikir untuk mencuri dan menjual lampu dari sepeda gurunya. Namun, ia melihat bahwa saat roda sepeda diputar, generator menyalakan lampu. Dan ketika roda berhenti, lampu pun mati. Melihat itu, ia merasa senang. Ia merasa telah menemukan harapan untuk menyelamatkan panennya. Diam-diam, ia pergi ke perpustakaan sekolah dan menemukan buku tentang pemanfaatan energi. Harapan kembali menyala di matanya. Tetapi saat ia pulang ke rumah, para pencuri masuk dan merampas gandum dari tangan ibunya. Sisa gandum di gudang juga dijarah oleh warga desa yang kelaparan. Ibunya menangis, itu adalah persediaan makanan terakhir mereka. Ibunya memberikan semua uang yang tersisa kepada anak itu dan memintanya membeli makanan dari pasar. Namun, pedagang menaikkan harga dari 24 menjadi 105. Meskipun begitu, antreannya tetap sangat panjang. Anak itu menyadari bahwa jika ia menunggu di antrean, ia mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Ia menyembunyikan sepedanya dan memanfaatkan tubuhnya yang kecil, menyelinap melalui pintu belakang gudang ke dalam kerumunan. Di saat-saat terakhir, ia berhasil membeli setengah karung gandum. Malam harinya, ayahnya melihat sisa uang dan barang yang dibawa anaknya, lalu merasa kecewa. Musim tanam berikutnya masih 6 bulan lagi. Ayahnya berkata bahwa mulai sekarang mereka hanya akan makan sekali sehari. Mendengar hal itu, adik perempuannya marah, membanting pintu dan pergi. Ia tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Ibunya menamparnya dan berkata bahwa untuk selamat dari kelaparan, keluarga harus tetap bersatu. Ibu dan anak perempuan itu menangis dan saling berpelukan. Namun anak laki-laki itu mendapat sebuah ide. Malam itu ia pergi ke kamar adiknya dan berkata bahwa ia tidak akan kelaparan dengan syarat ia bisa mendapatkan generator dari sepeda pacar adiknya. Sang adik berpikir sejenak, lalu keesokan harinya pergi bersama pacarnya. Tetapi ia meninggalkan generator itu untuk kakaknya. Tindakan penuh harapan itu memberi anak laki-laki tersebut semangat untuk melawan kelaparan. Ia memanggil teman-teman dari desanya. Mereka memanaskan pipa air bekas di atas api, lalu membentuknya seperti baling-baling kipas. Ia mengambil motor dari radio. Dengan pengetahuan dari buku, ia menghubungkan generator dan kipas. Kemudian ia menyambungkan kabel ke radio. Teman-temannya membuka pintu. Angin memutar kipas dan suara keluar dari radio. Semua orang menari kegirangan.